以大阳功吸收了寒气。意思。没有任何房屋倒塌。是啊，师傅都没说过，姐姐聪明归聪明。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Fight for the Throne episode 3 dan 4 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Episode kali ini dimulai dengan Da Feng yang bertanya-tanya kenapa Li Huamei punya penyakit aneh dan kenapa teknik kultivasinya bisa menekan penyakit aneh tersebut. Karena kondisi Li Huamei tak kunjung membaik, pada akhirnya Da Feng menggunakan teknik Qing Yang untuk menyerap hawa dingin di tubuh Huamei. Penyerapan hawa dingin juga membuat teknik Qing Yang naik level, jadi bisa dibilang Da Feng mendapatkan keuntungan. 以大阳功吸收了寒气。Tiba-tiba saja dari arah luar ada seorang pria gendut melakukan serangan ke arah kereta kuda yang membuat kereta hancur lebur. Beruntung Da Feng berhasil menyelamatkan Huamei dengan cepat. Ternyata pria gendut yang menyerang mereka merupakan teman dari Zhao Xiong yang bernama Lu Jukun. Zhao Xiong segera meminta Lu Jukun untuk memberi pelajaran kepada Da Feng karena dia masih menyimpan dendam kepada Bang MC. Momen ini pun membuat Yudi dan Li Huahu berinisiatif untuk menolong Huamei serta meminta Da Feng untuk membawa Huamei pergi dari tempat ini. Akan tetapi dengan satu kali serangan saja Yudi dan Li Huahu berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Zhao Xiong. Ketika Lu Jukun melakukan serangan ke arah Da Feng, di saat itu pula Da Feng berhasil menghindar serta menginjak senjata yang digunakan oleh Lu Jukun. Bahkan di sini terlihat Lu Jukun tidak mampu menarik senjatanya karena pijakan yang dilakukan oleh Da Feng sangatlah kuat. Mau tidak mau Lu Jukun harus menggunakan tubuh raksasanya untuk bisa mengalahkan Bang MC kita. Situasi ini pun memaksa Da Feng kembali mengeluarkan dua pilar batu giok besar untuk melawan Lu Jukun. Pengeluaran pilar batu giok tentu saja menjadi pertanyaan bagi Huamei karena pilar tersebut tidak bisa digunakan untuk bertarung sama sekali. Tapi pada faktanya Da Feng bisa menggunakan pilar batu besar tersebut sebagai senjata untuk melawan Lu Jukun. Sontak hal ini pun membuat semua orang kaget karena ternyata Da Feng bisa mengubah ilusi menjadi sebuah kenyataan. Benar saja, tidak butuh waktu lama, Da Feng berhasil mengalahkan Lu Jukun menggunakan pilar batu giok. Kekalahan telak ini kembali membuat Zhao Xiong dan Lu Jukun melarikan diri karena mereka sadar tidak bisa mengalahkan Da Feng. Beberapa saat kemudian, Yudi cukup kaget karena ternyata Huamei sudah tidak kedinginan lagi. Huamei pun lekas memberitahukan kalau Da Feng sudah membantunya menghilangkan rasa dingin. Sementara itu di tempat lain, Zhao Xiong tidak bisa membendung kemarahan karena dalam satu hari dia diusir 2 kali oleh Da Feng. Di satu sisi Lu Jukun juga menyalahkan Zhao Xiong yang tidak memberikan informasi kalau Da Feng bisa menggunakan teknik ilusi menjadi sebuah kenyataan. Zhao Xiong pun berkata kalau pilar batu giok biasanya hanya sebuah ilusi semata. Selama hidup dia tidak pernah melihat pilar batu giok menjadi senjata untuk seorang kultivator. Mereka berdua mulai membuat asumsi kalau Da Feng menggunakan ilmu Dao untuk merubah ilusi menjadi kenyataan.
Sementara itu, Li Huahu dan Yudi mempertanyakan apakah Da Feng bisa menggunakan ilmu Dao karena hanya ilmu Dao saja yang bisa mengubah ilusi menjadi sebuah kenyataan. Ternyata Da Feng sama sekali tidak mengerti apa itu ilmu Dao. Dia juga tidak paham pembicaraan tentang mengubah ilusi menjadi kenyataan yang disampaikan oleh Li Huahu. Li Huahu pun kemudian mengeluarkan pilar batu giok besar untuk diperlihatkan kepada Da Feng. Yap, benar sekali, pilar batu giok ini sama sekali tidak bisa digunakan oleh Li Huahu karena hanyalah sebuah ilusi semata. Jadi Li Huahu cukup heran kenapa Da Feng bisa menggunakan pilar batu giok tersebut. Da Feng juga tampak masih bingung karena gurunya tidak pernah memberikan informasi apapun mengenai pilar batu giok yang hanya sebuah ilusi. Selama ini Da Feng selalu lancar-lancar saja dan bisa menggunakan pilar batu giok ketika melakukan pertarungan. Sementara itu di tempat lain, ada seorang pria bernama Yang Jun mendatangi Zhao Xiong dan juga Lu Jukun. Yang Jun cukup tertarik dengan pembicaraan tentang orang yang bisa menggunakan pilar batu giok sebagai senjata untuk bertarung. Ketika Zhao Xiong dan Lu Jukun bertanya-tanya siapakah Yang Jun, mereka berdua langsung tunduk setelah melihat plakat giok yang dikeluarkan oleh Yang Jun. Namaku adalah Yang Jun, mulai hari ini kalian akan ikut bersamaku dan mendapatkan kesuksesan besar di masa depan, ucap Yang Jun yang menjadikan Lu Jukun dan Zhao Xiong sebagai anak buahnya. Yang Jun juga terlihat sangat senang karena pada akhirnya dia berhasil menemukan seseorang yang bisa menggunakan pilar batu giok sebagai senjata. Singkat cerita, Li Huamei dan Yudi sudah berada di kota Yunsan. Mereka berdua didatangi oleh seorang pengawal wanita bernama Yan Fangfei yang memberi kabar kalau dia gagal menemukan murid Raja Obat. Akan tetapi Li Huamei berkata kalau Yan Fangfei tidak perlu mencari lagi murid Raja Obat karena dia sudah menemukan penggantinya, yaitu seorang pemuda bernama Da Feng. Li Huamei juga langsung mengajak Da Feng untuk pergi berkeliling di dalam kota guna melihat barang-barang. Karena merasa mereka sudah dekat, maka Huamei meminta Da Feng untuk tidak memanggilnya dengan sebutan pemilik villa, melainkan memanggilnya dengan sebutan kakak Huamei saja. Ketika berada di dalam pasar, Huamei banyak membeli barang dan meminta Da Feng untuk membawakan barang tersebut. Da Feng pun sempat meminta bantuan kepada Yudi dan Yan Fangfei, tapi mereka berdua menolak karena mengangkut barang bukanlah job desk mereka berdua. Pada akhirnya Da Feng menjadi bahan tertawaan orang-orang karena dia terlalu banyak mengangkut barang belanjaan. Ketika mereka sedang lewat di depan kuil, Da Feng kembali teringat runtuhnya patung dewa ketika dia mencoba memberikan penghormatan. Karena merasa penasaran, Da Feng kembali bersujud di hadapan patung dewa dan membuat patung tersebut runtuh dengan seketika. Kejadian ini tentu saja membuat Da Feng sadar kalau runtuhnya patung Dewa Gunung beberapa waktu yang lalu bukanlah sebuah kebetulan. Huamei juga menyadari kalau patung dewa bukanlah benda yang mudah untuk roboh, jadi dia berniat membawa Da Feng ke kuil yang lain untuk memastikan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Beberapa saat kemudian mereka semua sudah sampai di sebuah kuil dan langsung melakukan pengecekan kepada patung dewa untuk memastikan patung tersebut tidak mudah hancur. Tapi dengan seketika patung dewa langsung hancur lebur setelah Da Feng melakukan penghormatan. Momen ini pun membuat warga menjadi panik dan berlarian ke arah kota. Sementara Da Feng langsung menggendong Huamei untuk segera menjauh dari kuil agar mereka tidak dituduh menghancurkan patung dewa oleh warga sekitar. Huamei pun langsung memberi perintah kepada Yan Fangfei untuk mencari orang yang bisa memperbaiki patung dewa yang sebelumnya runtuh. Di saat yang sama Da Feng bertanya apakah Huamei mengerti kenapa patung-patung tersebut hancur ketika Da Feng memberikan penghormatan.
Huamei berkata kalau dia tidak pernah melihat ada kejadian aneh seperti yang dialami oleh Da Feng, tapi di sini Huamei meminta Da Feng untuk tenang karena segala sesuatu pasti akan mereka temukan jalan keluarnya. Beberapa saat kemudian, Huamei mengajak Da Feng dan yang lain untuk makan-makan sekaligus berterima kasih karena Da Feng sudah banyak memberikan bantuan kepadanya. 来，大家举杯。 Pada saat mereka sedang mengobrol, Huamei pun menanyakan bagaimana asal-usul nama Da Feng bisa didapatkan. Ternyata Da Feng merupakan seorang yatim piatu yang ditemukan oleh gurunya pada saat terjadi bencana angin besar. Jadi sedari itulah sang guru memberikannya nama Da Feng atau angin besar. Huamei pun langsung menebak pasti umur Da Feng pada saat ini 16 atau 17 tahun. Huamei pernah mendengar kabar kalau 17 tahun yang lalu ada sebuah bencana angin besar yang melanda seluruh negeri. Setelah bencana tersebut selesai, anehnya tidak ada satu orang pun yang terluka dan tidak ada satupun rumah yang roboh. Sedari itulah peristiwa angin besar 17 tahun yang lalu tercatat sebagai peristiwa ajaib di dalam sejarah. Cerita dari Huamei tentu saja membuat Da Feng kagum karena selama ini gurunya tidak pernah menceritakan hal tersebut. Bang MC juga tidak ragu memuji kepintaran yang dimiliki oleh Huamei. Di saat yang sama Da Feng juga menyindir Yudi dengan berkata kalau Huamei tidak pintar dalam memilih pelayan yang songong. 没有任何房屋倒塌。是啊，师傅都没说过，姐姐聪明归聪明。 Beberapa saat kemudian, Da Feng kembali mendapatkan perintah untuk melanjutkan pengobatan kepada penyakit dari Huamei. Karena penyakit ini sudah bertahun-tahun di dalam tubuhnya, maka Huamei meminta bantuan dengan tulus kepada Da Feng. Da Feng sendiri meminta Huamei untuk tidak khawatir karena dia akan berusaha semaksimal mungkin menghilangkan racun dingin yang berada di dalam tubuh Huamei. 那就送佛送大西，梅姐姐是故意惩罚我的吧？ 这就生姐姐的气了。 Terlihat Huamei memberikan sebuah buku kepada Da Feng karena hari ini Bang MC sudah banyak memberikan bantuan, termasuk membawa barang-barang belanjaan. Ternyata buku yang diberikan oleh Huamei merupakan buku ilmu Dao yang misterius dan juga mendalam. Huamei begitu yakin kalau orang biasa tidak akan pernah bisa mempelajari buku ilmu Dao ini, akan tetapi dia mempercayai Da Feng bisa mempelajarinya. Da Feng pun langsung memulai kultivasi lagi guna melakukan penyembuhan kepada Huamei. Di saat yang sama Huamei begitu kagum karena bakat Da Feng yang jarang ditemukan. Bahkan patung dewa yang diberi penghormatan oleh Da Feng malah hancur lebur. Huamei penasaran berapa banyakkah rahasia yang masih disembunyikan oleh Bang MC kita. 我们这种凡人参悟不得，供奉的神灵都受不住你。 Rasa penasaran dari Huamei ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.